والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kembali kita bertemu bertatap muka mengadakan pengajian. Mudah-mudahan dengan berkat kita berhadir di majelis ini, umur kita selalu dalam keberkahan dan hidup ini selalu di dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, masih halaman 13. Bagaimana kita menatap batin kita atau hati kita lewat kita sembahyang 5 waktu atau sembahyang selain sembahyang 5 waktu, di antara sembahyang-sembahyang sunat juga. Ini satu pelajaran. Orang sibuk menata hati, tapi sembahyang ada. Padahal hati itu bisa ditata lewat sembahyang. Syariat dibetulkan, hati dibenahi. Yang banyak terjadi mengurus hati. Sembahyang ada, yang penting hatinya dua aja. Ada bapak kan sembahyang, karena sembahyang itu lahiriah aja. Nah itu orang keras hati. Dia yang disebut khatamallahu ala qulubihim. Allah patrik hati-hati orang yang ngomong seperti itu. Wa ala sam'ihim. Allah patrik pandangan mereka itu. Wa ala absarihim. Allah butakan mata mereka walaupun melihat tapi tidak berfungsi. Banyak aja orang tuh bermata tapi kada berfungsi. Mata itu untuk ingat Allah, melihat aja kebaikan itu, tapi kada mau mengerjakan, padahal itu baik. Kesempatan mengerjakan kebaikan itu ada di hadapan mata. Kebaikan itu menawarkan diri, sudah tatap matanya biasa. Misalnya orang buta nak nyebrang, kita lewat baik berkendaraan misalnya atau berjalan. Nah itu kalau berjalan kan tahu sih dia. Kalau mobil kan mengalir tuh, karena samping jalan kalau datang orang mendadak menabrak kita misalnya. Melihat orang buta karena menyeberang, kita lewat, kita berjalan kaki. Kalian jadi hati-hati, di hati kadang-kadang padahal mata melihatnya. Di hati kadang-kadang hendak menyeberangkan orang buta ini menyeberang. Nah itu contoh. Minta maaf lah, membawa duit tapi celingan dicelinginya. Berguru ini aja saya jujur. Ada aja membawa duit agar dalam guru diharusi. Ingat, apabila maaf alasan padahal itu nyata kebaikan, lalu dia tidak ada tergugah di hatinya mengerjakan kebaikan itu, padahal kebaikan itu berada di depannya, orang itu masuk khatamallahu ala qulubihim. Allah patri hati mereka itu ada tergugah ingin mengerjakan kebaikan. Wa ala sam'ihim. Allah patri pandangan mereka itu, mendengar aja kebaikan-kebaikan itu, tapi kadang merespon hatinya itu. Berarti mendengar tapi tidak berfungsi. Wa ala absarihim. Melihat mereka itu tapi dibutakan Allah. Fungsi penglihatan mereka itu. Itu maksud ayat. Walahum isyawatun keras, walahum azabun azim. Bagi mereka azab yang besar. Ada lagi dan kurang banyak. Walahum azabun azim. Bagi mereka itu azab yang pedih. Kenapa bisa seperti ini muncul? Karena dia tidak benar Bapak Ibu syariatnya.
Kenapa maka syariatnya kada benar? Karena dia kada mau belajar ilmu. Mahal wali makampanye, siapa aja terserah. Datuk Kalampayan itu kurang aulia, kurang besar. Ulun alhamdulillah banyak punya kitab-kitabnya. Coba gimana perjalanan Datuk memberi sopan lawan wali. Ulun ini terpanggil hati menyampaikan karena ulun kada ada juga memecat. Nyaman kalau kada dekat dengan pejabat, ada pejabat. Nyaman kada. Mun dekat dengan pejabat ngalih pandir. Kalau kita dekat dengan pejabat, kalau pejabat mendekati ulun siap dinasihati. Kalau kada mau dinasihati dijauh. Ini wangi benar, mata-mata ada rekaman, kada diikut dengan terikat dengan rekaman di sini. Berrekaman gak ada apa ini. Mulut-mulut kada boleh dibeli oleh siapapun. Ulun hanya takut dua, Allah dan Rasul. Nah lain itu ulun kontrol dia dulu mencakar ulun dimurkai Allah kalau ulun pakai. Kalau kita Bapak Ibu dimurkai Allah pasti celaka. Kalau kita dimurkai manusia, ya Pak. Kalau ulun dimurkai manusia ada harapan selamat, tapi kalau ulun dimurkai Allah, kalau ulun dimarahi Rasulullah, celaka ulun nih. Tapi kalau ulun dimarahi manusia, apa? Nah, itu Bapak Ibu lah prinsip orang dakwah. Tanyai judet kalau mau, kan itu pesan dari kalau buka manakib-manakibnya. Bagaimana pemikiran Datuk Kalampayan supaya kerajaan Banjar ini berkah. Lalu Sultan Tahmidillah minta kepada Datuk untuk mengarangkan urusan hukum. Lalu beliau menulis kitab Sabilan Muhtadin. Itu orang bujur disampaikan di haulan-haulan Datuk. Nah ini Bapak Ibu, ulun dibanyak nanti di HP ini. Jangan wani gurudin, ulun wani lawan Allah Ta'ala aja ini, lawan Rasulullah kali ini. Siapa lagi yang menyampaikan mengancam kampanye? Banyak guru dia, tuan gurunya itu sama aja juga. Jangan juliet Datuk Kalampayan ngomong, tapi lawan Datuk Kalampayan yang sesuai jalan. Nah, ini urusan hati, panggilan hati. Siapa ngarep HP ini Pak Ibu melihat, kita melihat aja umat. Ya Allah. Nah, yuk kita berpikir kedepannya, kita berpikir kita menghadiri apapun yang hadir-hadirlah Bapak Ibu. Banyak berkah ke akhirat kan, banyak kebetulan ke akhirat kan. Nah makanya ada dalam tasawuf itu babul uzlah, babul uzlah, tuan guru itu ada kami mau bergaul lagi kainannya. Jangan disalahkan tuan guru itu ada tapi mau hadir di acara-acara yang seperti itu. Kalau pejabat mendekati ulama siap dinasihati. Kalau ulama mendekati pejabat siap setir. Kadang mau bapak pendir, dapat ampau. Mobil Alphard biasa gua bisu. Sakem setengah M kalau waktu. Sakem, sakemnya. Masih puasa nih, mengawani ini. Ini bapak ini ada dari perasaan. Itu coba, karena sejarah itu hilang. Nah membaca manakib setahun sekali aja lagi.
yang hadir itu kurang awam, nang kada sejaman lawan datuk nyata sudah, karena datuk ini 2 abatan lebih sudah. Tanyain aja ulun yang hadir itu kira-kira jujur loh baca kitab datuk atau habis semuanya. Kayak apa pesan datuk di dalam karangan beliau itu? Nah, Bapak Ibu, kalau kayak anak Nabi Nuh diputus oleh Allah, Juliet ke dalam anak Nabi Nuh kan mantu. Innahu laisa min ahlik, innahu amal ghairu sholih. Allah menasihati Nabi Nuh. Anakmu tuh Nuhai bukan lagi Julietmu. Ya Bapak ya. Innahu amal ghairu sholih, karena dia akan beramal seperti amal orang soleh, ia tidak beramal seperti amal ikam. Kali sesuai dalam perjalanan datuknya. Guru ulun guru hatim tapakhur membanggakan zuriat, yang bujur mengharumkan zuriat, yang bujur berjalan di jalan perjalanan. Kenapa maka datuk mulia jalani jalan sidik, jangan membanggakan karamat sidik. Nah kita takutkan tuh kain bakar amat, cucu bakar umum. Ngalih Bapak Ibu pandirnya. Kalau anak cucu jadi kaum bayang kan ayah bakal umum semuanya nih. Banyak nam datang ke rumah ulun Pak Ibu yang kata 7 pengajian ulun buka akan kitab datuk. Baca. Aku kan bisa membaca. Datuk mengarang kitab, membaca kitab datuk kan bisa. Betapa ikam anak membanggakan datuk. Yuk, kayak apa yuk? Membanggakan datuk kayak apa? Membaca kitab datuk kan bisa. Tanpa membanggakan. Gimana mengharumkan datuk? Gimana berjalan di jalan perjalanan datuk? Sedangkan buah karya beliau kan bisa dibaca. Ikam maaflah, kelebihanlah, maaf, rasa memberi supan bang mamaku duit datuk. Ini bangkai gue kita nggak takut teman itu. Ikam tuh menyambat. Mungkin ada Juliet tuh usah kalau panggil kayak itu. Ampun menyimpang ulun pulau. Ulun bukakan kitab Syajaratul Arsyadiyah. Nah ini seluruh Juliet itu ada dalam kitab ini. Nah lihatnya situ. Tujuan tuh. Bubuhan anu diubung sekalinya lah ikamnya. Cucu Taiwan aja. Ini kadang Juliet wani itu punya bujur wani. Kalau ada bujur jangan wani. Ulun ingat perkataan ulun di akhir zaman kayaknya Juliet orang mulia itu hanya membanggakan, bukan mengharumkan. Ingat Pak Ibu, mau tergelincir itu banyak. Nih kitab-kitab ini Syekh Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif Al-Banjari ini karangan Juliet itu orang bayan. Tahu itu dah. Baca karangan-karangannya Juliet itu orang bayan, banyak punya karangan. Apalagi itu orang bayannya. Di Masjid Nurul Iman subuh Jumat ulun membaca kitab Sabilul Muqtadin karangan itu orang bayan. Mazhabnya Syafi'i, ikam mazhab Samudra. Kayak apa ini? Bedalah Bapak Ibu antara membanggakan lawan mengharumkan itu beda. Yang harus
Kita menganukan diri kita memadai masyarakat itu bukan kita merasa benar menghantamkan diri kita Pak Ibu. Lalu kita kepandir tiang menangani itu aja Pak. Kada ada Pak, oh guru ini tegas nah ada memadai diri juga. Kita sama di pada kita. Mun ulun kada pakai kitab, ulun bisa rasa menasihati orang. Kalau kita ke kita memadai kita sama-sama. Ayo, jujur kan? Kita pakai kitab. Berarti kita memadai ulun, kita memadai dia. Berarti kita sama-sama berguru kepada Syekh Abdul Rahman Siddiq Mufti Indragiri. Nah, Syekh Abdul Rahman Siddiq ini punya kuitan namanya Tuan Guru Muhammad Afif nang bergelar Datuk Landang Bakaram Maksinin itu iya nang 4 Masjid Al-Farman Martapura Ulen itu jadi nama bawa makamnya Tuan Guru Haji Muhammad Afif juga makam Datuk Lampayan, makamnya Tuan Guru Syekh Abdul Rahman Siddiq biar kesafat sana Bukti Indragiri itu di sana. Nah, Bapak Ibu, ulun hanya satu Pak Ibu hidup ini, kita mencari keberkahan orang berkah aja. Amin. Nyaman. Kita hendak mencari orang hendak berikut berpegang lawan orang yang berkah aja. Mun ada kepentingannya tengah hai sedikit saja. Lain momennya lain. Nah, coba Bapak Ibu, kembali lagi kita. Ini mengangkat hati ini, hati kita yang kita tata lewat karangan Syekh Abdul Rahman Siddiq ini. Kayak apa hati orang? Jadi ulama besar, jadi berkah, jadi muncul karangan. Karena karangan itu menunjukkan si pengarang. Makanya harus pilihan di majelis-majelis itu kitabnya ada sembarangan. Kayak apa orang ini jadi hebat ini? Gimana syariatnya? Gimana tarikatnya? Gimana hakikatnya? Gimana makrifatnya? Gimana ilmu fikihnya? Gimana ilmu tauhidnya? Gimana ilmu tasawufnya? Rata-rata kitab itu kita mencari, maksud mencari itu membacakan di majelis-majelis yang berkualitas semua. Kita yakin dah ulun pangan dianya rasa kada berkualitas bagi iman Islam ulun ini, tapi hendak membaca kitab orang-orang yang berkualitas. Pilihan kitabnya hasil belajar, kitabnya pun ada mata rantainya, kitabnya pun pengarangnya jelas. Kitabnya pun diuji oleh guru membacakan kitab itu, bukan membaca kitab seorang, memaham seorang, menyampaikan ke masyarakat. Itu karena bisa tersalah pahaman, bukan kitabnya yang salah. Apalagi dia mengaji di TikTok umat. Ada yang kurang betakon tontonnya sampai 7 jam. Belajar martabat 7 sampai 7 orangnya pertama di perumahan suranganan kepanggil nanti itu nanti dikaji nanti disampaikan martabat 7 umat jodoh yang ini berakhlak ada menyampaikan ilmu di perumahan majelisnya ada maka di HP kan banyak Bapak Ibu di HP ini banyak Pak Ibu Sarba 7 ya, wah jangan salah kebenaran ini. Andang pula menghati-hati juga supaya jangan terpengaruh kita. Nah, martabat 7 itu bahan raguan buat kita. Kenapa ada 7 lapis langit? Kenapa ada 7 lapis bumi? Kenapa ada 7 surga? Surga 7, surga itu di depan. Nah, kurangnya di hati. Nah, kayak ini bakopiah ada, salawar handap, membahas ilmu hakikat, kada badab. Maka katujuh bayar makwai ini. Mau ulun di mana sekolah kamu? Kita yang dibaca kita apa? Gurumu siapa? Kamu ngomong itu izin siapa?
Itu dulu hanya mengambil ilmu di TikTok. As kita kayak napai ke akhirat menghadap Allah Ta'ala dipanggil. Siapa gurumu? TikTok. Nah iya. Ini gara-gara belajar ilmu tasawuf kada kuat fikirnya. Surga tujuhnya karena gara-gara belajar martabat 7, lalu sarbat 7 apa? Langit 7, bumi 7, surga 7, neraka 7. Ketahuan salah. Surga itu dalam permintaan ya Allah. Hanya berpintar pulang tahu Allah. Jaga jumontong kayak apa guru dia? Ulun tulisi asa panjang artinya hanya di ujungnya T. Apa maksudnya? Sasat. Kalau ada di dasar dibungurinya TikTok. Maka banyak baik gue macam-macam. Ada pulang Allah Ta'ala ambungannya. Astagfirullahaladzim. Ambungan itu sifat kira baik. Ada pulang nggak pulang bukaan, nggak pulang dosa kan. Memadahkan Allah Ta'ala ambungan. Kayak apa? Allah yakin nama ngaji-ngaji lawan guru-guru itu pasti kan ada dasarnya. No, semua dasarnya tuh. Allah wani membuktikan ini kan orang pesantren semua nih. Allah sampai dibungulinya guru tadi. Coba murid dia orang pondok, nang bisa baca kitab, nang hafal Quran, nang hafal hadis, nang bisa baca kitab, berpandai itu nyambung ketahuan benar. Tapi kalau kita di masyarakat harus kita kupas bagaimana. Maka bertulisan pulang di itu al-arif billah. Arif billah itu orang yang menguasai syariat, orang yang menguasai tarekat, orang yang menguasai hakikat, orang yang menguasai makrifat, punya buah karya yang luar biasa, diakui oleh ulama-ulama di masanya. Guru-guru yang mengakui kealiman dia, seperti kita ambil contoh misalnya guru sekumpul, yang ini orang itu nang ambungan tadi al-arif billah. Jadi perlu nak perlu ganti tapi kena kawan ngaranya di medsos arif sekukudullah. Bolehlah Bapak Ibu guru menyampaikan kebenaran, tapi perlu kan ada niat main orang. Amar ma'ruf nahi mungkar. Bedakanlah menghati-hatir penyampaian amar ma'ruf nahi mungkar dengan penyampaian penghinaan orang. Bedakan ya. Guru dinjang main orang ini nahi mungkar baik. Karena ada Al-Quran, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadilah kalian di antara umat yang terbaik. Wa takum minkum, jadilah kalian yang terbaik di antara kalian. Apa? Yad'una ilal khair, selalu menyampaikan kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, selalu menyampaikan itu munkar memang munkar. Itu firman Allah Ta'ala yang berbeda. Banyak benar rasa sesatnya. Nah kita harus waspada, hati-hati kita. Minimal Bapak Ibu yang hadir kita ini bertakwa minimal. Lawan guru kita siapakah siapa? Allah masih ada kaum yang bisi guru, alhamdulillah. Tapi Tuhan sudah bagaimana orang berpandai buat ini. Kenapa? Karena kalau kita pandai dan sidin tahajud ada problem murid, sidin tahajud berbahaya juga. Sidin sudah banyak penyakit jantung iya, dada tinggi iya. Seorang pandai obat. Anak guru kayak Pak Guru, anak guru yang baik itu boleh di medsos ini pada orang tes DNA. Nah ada cocok orang guru kayak itu cari guru yang tak aman sedikit kayak apa? Jadi tes DNA itu ada kasus seperti Cokberi atau para anak kan di rumah dia di VIP ada orang
atau tukar kan, atau huruf kan. Nah di rumah sakit kan, itu tes DNA, jujur itu, kasus. Sebab kalau kada itu, kada tahu kan ini anak siapa, binnya kan bin siapa. Nah itu tes DNA. Atau ada penyakit yang perlu dikontrol, itu perlu tes DNA. Ini anak siapa, perlu tes DNA, bingung. Ada orang kasusnya Pak Ibu, maaflah ibu-ibu, hati-hati anak cucu kita karena kebanyakan pacar, lalu si bibinya ini hamil. Betapa ulun ini hamil, pacar kebanyakan. Nah ulun ini bingung, kira-kira anak siapa? Pemilik paut bingung lawan pautnya, apalagi ulun. Hamil sinya ini, untungnya mau betapa berpikir pacarmu berempat pemuluh bilangnya maaflah, ikan masa subur tuh dia dulu, betapa masa subur tuh ikan tuh di antara berempat suka menggawi berempat aja gue gitu jam-jam, berikan pas pacar apa anak-anak sudah guru dari tinggi nama itu ditakut bahaya kalau guru nampak garingan ditanyain bahaya kan. Kalau ikan hendak tahu status anakmu itu dari pacarmu mana, ikan tes DNA pasti ada itu, karena membingungkan, ya ada. Oh membingungkan, baru tes DNA. Lalu ini bertakut kalau rupa ada kawan jadi pedoman. Habib itu hidungnya mancung, kada semua orang mancung bang Habib, ya ada. Orang basic ada juga Habib. Jangan pokoknya solusinya DNA ini tes DNA. Anak siapa nih di antara yang mana enam itu jangan tes DNA. Kalau rupa ada awal, bukan itu lagi karena anak tuh ada juga rupa mama mirip rupa mamanya, ada juga anak tuh mirip rupa abahnya, ada juga anak tuh ada mirip rupa abah mamanya. Sakanya semua mirip kurudin, belum menyetornya ada. Nampak di orang kampung itu apa bapak ibu tahu? Menyiman, kenapa kak? Bahasa orang kampung kenapa? Di orang kampung kan menyiman apa? Bu, apa bungaranya bu? Menyiman apa? Sindiran apa? Untung di anaknya itu ada kita ilawat tolong ya. Belum menerapkan kelebihan. Sampai di HP dia ada pulang. Yang hadirin tahu. Nah guru, anak guru nih gue alhamdulillah mirip pian gue. Makanya laki bini datang ke rumah. Ini nang laki datang ke rumah, nang bini datang ke rumah, membawa anaknya juga. Minta doa. Nah guru anak guru nih guru pandang gue mirip pian gue. Belum di hati. Inilah jeruk bangka. Ada pula, ayah kan mirip Gus Dur kan ada ya kalau dia kan mirip Pak Hakim kan ada juga tau. Yang mirip tapi yang mirip Pak Jokowi ada juga. Mirip Guru Bekri Amarul ada juga Pak ya coba cari ada mirip-mirip tuh, tidak mirip-mirip. Tapi mau anak guru yang mirip dia, kalau kan menyetor. Inilah. Berdoa selamat guru nah ada yang diserahkan lebihannya bersyukur kalau di hati bisa juga melihat hati karena orang penasaran dengan lakian dahinya, pipinya itu kalau kita ikat ini 85% miripnya Nawawi.
Saya rambutnya dipanggang lebat, pulau lumur udah mulai sedikit. Itu bedanya. Pulau tanyain dia Pak gue, kenapa? Jadi anak mirip belajar. Apa? Anak gue nyenang bibitnya, nyenang apa dia dikit. Orang mana dulu? Orang mata kurang. Orang bijak baru orang. Yang bibitnya dulu panggil dikit. Ini tapi panggil. Ulun dulu waktu dipakai lagi, ulun membayangkan dia. Kada boleh. Hati pian khianat buat Sofia. Hati pian khianat. Untung ulun manapun curiga itu asalnya dia boleh membayangkan yang lain. Tatap suami pian. Oh kayak itu dulu lah. Jangan lagi, jangan peduli. Kenapa? Maaf Bapak Ibu, kebetulan ini hukum lah. Hati pian dengan berubah lawan laki pian. Ada serat lawan pian. Kecuali bahwa menyatakan lain. Ulun mengantisipasi perasaan pian untuk tetap 100% lawan laki pian. Nanti lagi. Oh itu dulu lah. Makanya gue berbantu Pak. Anu abahnya lagi, ikan apa ya? Pian ini gedang pisang. Malamnya jangan lagi lah, biar tinggi dulu. Jangan main katakan ke alim Syekh Abdul Qadir Jailani, main katakan ke alim namun membayangkannya boleh. Mak nyatakan sunnah Nabi waktu itu apa sunnah Nabi boleh. Mak nyatakan Allah waktu itu waktu itu paham ya ya. Kalau mak nyatakan boleh membayangkan kan boleh membayangkan. Kalau ingat boleh membayangkan itu muncul kayak bayangan. Kalau mak ingat kan kadang memunculkan bayangan. Ingat sunnah Nabi, berarti waktunya itu ingat sunnah Nabi luar biasa. Wudu dan sebagainya kan, nah tuh ada di kitab-kitab tuntunan agama. Lalu anak itu berkah dan akhirnya aja belum. Alhamdulillah masih. Sakalnya anak laki nih, minta maaf lah. Ini berpandu hukumnya, minta hukumnya yang kitab. Guru kalau lelakian bang guru membayangkan yang lain waktu maaf ibu-ibu waktu memakai bini kayak Pak boleh gak ada? Nah Jasidin kada boleh mun bininya mengapa tabayang nomor 3 waktu memakai nomor pertama. Asal miring kepala menjorok. Nah, lalu boleh. Tapi itu hati nang tahu Allah. Sebab halal juga yang dibayangkannya itu. Nah, minta maaf lah ibu-ibu nih. Misal orang ini ditakdirkan Allah punya 4 atau 2 atau 3. Hati ini kalau distahil. Kebetulan, tapi ini jangan berpandai lawan bininya, tersinggung bininya. Ini kan masalah hati. Kita pengajian kita ini urusan hati ini. Boleh gak ada? Boleh, asal yang dibayangkan jadi bininya. Jangan membayangkan bini orang. Ada boleh. Selama yang dibayangkan itu halal, boleh, tapi kan depan dulu bini kacaknya bini muat. Kalau orang tadi kan membayangkan guru den, ya tak ada boleh. Nah, ada baik itu betakun bingung lah, mengkada kuat
memahami fikih ini baik gue salah jawab bahaya. Karena yang dibayangkannya tetap menghalalkannya. Ya Allah. Orang yang banyak bisi ini itu takut anak ulun biar juga. Ya apa dulu? Tapi nya kada membunuh ini bang, kita pun boleh. Tapi alangkah baiknya hati pian tetap lurus kepada yang pertama. Ketika pian memakai yang pertama, hati pian tetap lurus memakai yang kedua. Ketika pian memakai yang kedua, hati pian lurus memakai yang ketiga. Ketika pian memakai yang ketiga, hati pian lurus memakai yang keempat. Ketika pian memakai yang keempat. Karena urusan hati itu pian Allah. Itu belum kayak menasihati. Yang ada jenama itu. Tapi kalau luar daripada nama Allah, pian berzina hati. Zina hati umum. Ketika zina itu kan hanya lahir dia sakalnya baik pula. Kalau kita mengaji tasawuf agak tinggi lagi, ternyata kita tasawuf membenahi hati supaya makin baik. Bukan belajar tasawuf makin merasa sempurna ilmu atau tinggi, meremehkan hukum. Lihat kombinasi antara hukum yaitu fikih dengan ilmu tasawuf. Pengajian kita pagi ini tadi contohnya. Mudah-mudahan kita berbaik sama belajar fikih atau tasawuf. Amin. Karena ilmu ini paling gue kalau kurang tadi dan lagi mengupas atau ngalir dia harus mumpuni orangnya, harus yang mumpuni orangnya. Mengupas fikih itu kalau kada baik bujur, mengaji fikih bahari, membingungkan umat. Mengupas tauhid kalau kada mengaji tauhid bahari, membingungkan umat. Mengupas tasawuf kalau kada kuat mengaji dahulu, membingungkan umat. Itu pun si guru yang mengajari fikih atau tasawuf ada gurunya yang mengizinkan dan ada mata rantai keilmuan. Enggak ada dia bingung umat. Allah Taala amungan, daripada amungan. Amungan itu sifat makhluk. Ulun ada tertamu di dalam kitab-kitab itu Allah Taala amungan. Mulut kita tuh aja ulun kada beretika menjelaskan ilmu. Masa Allah Ta'ala amungan sianya nama ngaji-ngaji orang itu. Nah berarti syariatnya dibujurakan, urusan ilmunya sudah benar, lalu membenahi hati itu bisa. Apa Bapak Ibu? Yaitu yang kita bahas, kita sudah bahas, yaitu masalah khusyuk. Sambungannya lagi. Nah, kalau khusyuk menurut ulama fikih itu di garis bawah itu ya. Maka khusyuk itu syarat bagi menyempurnakan pahala sembahyang kepada fuqaha, kepada ulama fikih. Kalau ulama fikih, khusyuk itu kesempurnaan pahala sembahyang. Artinya apabila kurang ada khusyuk, sembahyangnya sah, pahalanya nang kada berkualitas. Kalau ulama ahli tasawuf dan jadi syarat bagi sah sembahyang kepada ulama tasawuf. Ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama ma'rifat, ulama-ulama ahli sudah urusan tasawuf yang berkenal aulia seperti Syekh Samad Madani, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, Syekh Ahmad Arifai, Rabi'atul Adawiyah, Fudail, Ibrahim Adham, ulama-ulama besar. Syekh siapa lagi? Junaid al-Baghdadi, Ma'ruf al-Karhi, wali-waliullah. Khusyuk itu pakai lawan mereka itu menjadi syarat sah sembahyang mereka. Lawan mereka, lawan kita pada awal. Ayo Ben, 100% katakan waktu sembahyang subuh tadi khusyuk. Kurang kedua ini mengaku. Tahu biar nang tahu Allah Ta'ala kalau nanti dia. Coba kalau ada orang bertakut guru din khusyuk itu guru din kalau orang khusyuk ada sah. Maka itu caranya orang di dunianya biar ada masalahnya. Belum sembahyang. Tapi guru ada dalam kitab khusyuk apa belakang khusyuk ada sah. Itu ulama ahli tasawuf.
yang ahli tasawuf sudah. Kita ikuti ulama fikih aja dulu, bujurakan dulu berdirinya, rukuknya, iktidalnya, sujudnya, teruskan bujurakan dulu, timbah bujur gerakan pian setelah benar bacaan pian, lalu pian tingkatkan keilmuan pian, makna dari yang pian baca tuh di pian apa namanya resapi, setelah pian resapi maknanya tahu sudah maknanya, lalu pian belajar tauhidul af'al, nah menggerakkan pian adalah Allah, merukukan pian adalah Allah, nang rukuk pian, nang merukukan pian rukuk adalah Allah. Bertahap Pak ngaji itu, nah lalu tertimbul di hati pian mulai nikmat asyik sembahyang itu. Setelah asyik nikmat lezat sembahyang itu, tingkatkan seperti yang dikatakan ulama tasawuf. Coba langsung, apakah ada usul? Tak ada sah. Bah, betal itu sembahyang betal semua. Ada kalau tingkatannya. Lawan ulama tasawuf, khusyuk itu syarat sah tidaknya sembahyang. Kita baru mengaji ini pun syukur sudah, tapi keilmuan belum seperti mereka. Tapi mudahan kita berjalan menuju jalan mereka itu. Amin. Syekh Zakaria Al-Ansari belum punya kitab. Sidin menjelaskan burdah. Ma'adatu musliman idza ghaba anni Rasulullah. Kada ko anggap diriku ini orang Islam, artinya kada muslim, kada Islam, diriku ini kada ko anggap orang Islam apabila aku lupa lawan Rasulullah. Nah, ayo, kayak apa kita? Itu sidin ilmu beliau kayak itu. Bagi orang ini selalu ingat lawan Nabi, di setiap berkata mengikuti cara Nabi, di setiap berbuat mengikuti cara Nabi, di setiap minum, makan, kewisi dan sebagainya mengikuti terus cara Nabi. Karena Nabi itu jadi contoh teladan. Lawan sidin kada berupa-rupaan, lawan Nabi diingatan. Wajar dari sidin kayak itu panggil mau kita ada awal. Tapi kita ngakui dalamnya imuran. Nah itu baik bahayanya mengkada dasarnya kuat. Kada dianggap Islam ya, bukan dianggap bernabi. Ada dalilnya. Mbah, dosis kurang sudah tinggi seorang pak. Ukuran obat itu ada kalau dokter ada kan? Ukuran obat itu ada milih-milihnya. Ada semua kan dokter meresep sama semua pasien boleh mau. Dokter ada ilmunya orang. Nah itu, nah lihat bapak ibulah. Berarti apabila ada orang terpanggil khusyuk itu kada sah sembahyang orang itu orang khusyuk. Kada pas panggilan orang itu. Tingkatannya beda-beda. Nah kemudian firman Allah Ta'ala nih ada nih karena firman Allah Ta'ala la sholata illa 'alal khashi'in, artinya tiada sempurna. Ada tulisannya tuh, tiada sempurna sembahyang melainkan atas orang yang khusyuk. Apa maksudnya ada sempurna sembahyang melainkan orang yang khusyuk? Pahalanya ada sempurna tapi tetap sol, tapi pahalanya aja yang kurang sempurna. Ini dalilnya. Karena belum pernah ditanya orang juga, bayar pajak sembahyang di iman kepada khusyuk juga. Kayak kalian selama ada khusyuk yang sembahyang dulu, oh iya apa khusyuknya? Makanya aku belajar di pelatihan saat khusyuk. Umurnya itu duit ujung-ujungnya duit masalah pelatihan saat khusyuk. Khusyuk itu urusan hati. Minggu kayak 60 biasanya sadar sudah kepanjangan ini apa itu ngambang pulang pas. Kesimpulannya pengajian kita pagi ini, khusyuk itu tingkatannya beda-beda. Nah penting sembahyang kita bujuran anda dulu, baru proseslah kita menuju kepada khusyuk. Kalau kita sudah khusyuk, alhamdulillah. Caranya gimana? Makna bacaan perlu kita resapi dengan kawal kita menuju jenjang ke sana itu. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا ارحم الراحمين، يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب. وصلنا اليك بالحبيب، تقضي حاجاتنا يا الله، تقضي حاجاتنا يا رحمن، تقضي حاجاتنا يا رحيم المسلمين قريب. صلى الله على سيدنا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.